Dari studio RA Muslimat Karaharjan Gunung Preng Mundilan, kami aturkan selamat malam dan selamat mengikuti bersama kajian kitab atau deres bareng kitab Safinatun Najah bersama beliau Bapak Kiai Khalilur Rahman. Nurul Jamali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakati karamani birilazim bagian jindala disimanya amal rahmatullah wanjiman awla masalam kanan dan gunung Preng wafika kabupaten Magelang wanjiman barakati malaki dan kita safinan aja rahmatullah dalam barakati san warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakati syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syalillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Mohon keikhlasan satu bacaan suratul Fatihah lagi kita hadiahkan untuk panitia pembangunan asrama boarding school Pondok Pesantren Terpadu Ma'arif Gunung Preng. Semoga Allah senantiasa berkenan melimpahkan kekuatan lahir batin, keikhlasan dan diberikan kesuksesan dalam perjuangannya. Alladzina wala kunatin shalihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Sahabat Facebook, sahabat NU dimanapun berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dengan tiada halangan satu apapun kita dapat mengikuti kegiatan deres bareng kitab Safinatun Najah. Rasa syukur marilah kita ungkapkan bersama dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam barokahipun Allah mengkitan sah kunjuk katur dumateng junjungan Nabi Agung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam punapa dene sedaya keluarga sahabat lan penderekipun dumugi benjang dinten kiamat. Mugi kita sedaya kalebetna ingkang tansah nampi barokah lan syafaatipun Kanjeng Nabi hingga manggih kawilujengan kabejan donya dumugi benjang wonten ing akhirat. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sahabat Facebook, sahabat NU dimanapun berada, kita memasuki fasal yang selanjutnya, yaitu fasal tentang disunahkannya mengangkat kedua tangan ketika kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal swiji. Ngibarati fasal yusannu den sunataken apa raf'ul yadaini ngangkat tangan loro. Nang di den sunataken ngangkat tangan loro fi arbaati mawadhi'a. Mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan. Ketika kita sholat ada empat tempat kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Di selain empat tempat itu tidak disunatkan. Ya. Namanya sunat hayat. Andirupane papan inda takbiratil ihrami suwiji iku nalikane takbiratul ihram. Ketika kita memulai salat, kita
membaca takbir sebagai pembuka sholat, namanya takbiratul ihram, kita disunatkan mengangkat kedua tangan. Wasunnatu tahsulu bi ayyi raf'in kana. Kesunatane ngangkat tangan nalikane takbiratul ihram itu dengan mengangkat tangan dalam bentuk bagaimanapun. Pokoknya yang penting ngangkat tangan. Allah Akbar, diangkat sepiro wae sudah hasil kesunatan. Wa akmaluhu, tetapi ada yang paling sempurna. Ketika kita mengangkat tangan saat takbiratul ihram, yang paling sempurna ayyarfa kaffaihi. Arep yen to ngangkat epek-epek lorone wong, tapak tangan lorone wong, muka bila mangkibaihi hale beneri nganceri pundak lorone wong. Ngangkat telapak tangan beneri pundak lorone wong. Ini yang paling sempurna. Walaupun Allahu Akbar sudah sunat. Pokoknya ketika takbir kita asal mengangkat tangan itu sudah sunat. Bi ayyi raf'in kana. Tapi yang paling sempurna adalah kita angkat kedua telapak tangan beneri, nganceri pundak lorone. Ora megar banget, ora rapet sedengan. Niki pucuk drijine angsal utawi sejajar dengan telinga yang atas, kemudian jempol ibu jari ini adalah dengan sejajar dengan godhong kuping sing ngisor. Allahu Akbar. Ini adalah yang pertama. Wasaniha uti kaping pindhone iku indal iktidal iku indaruki nalikane ruku. Ketika kita selesai membaca surat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai surat terus kita akan ruku. Ai indal huwiyi lirruku'i. Nalikane medun kita angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbirnya itu sampai turun batas ruku. Tetapi kalau tangannya setelah diangkat terus dilepas. Allahu Akbar. Kemudian ruku. Tapi takbirnya dipanjangkan sampai batas kita ruku. Pertama ketika takbiratul ihram, dua ketika ruku, wa indal i'tidali lan nalikane i'tidal airafi minar ruku'i, tegese nalikane tangi saka ruku. Dadi ruku kemudian tangi. Sami Allah liman hamidah, tangannya diangkat. 3 sudah. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, wa indal qiyami lan nalikane ngadeg minat tasyahudil awal saking tahiyat awal. Jadi ini kalau tidak paham sering yaitu dari sujud munggah kok diangkat tangane itu maka tidak disunatkan. Ya tidak batal, cuma kita liru ngaji, maka penting ngaji. Kita disunankan mengangkat kedua tangan manakala kita berdiri dari tahiyat awal. Tahiyat awal diangkat kedua tangan. Wala yusanu lan ora den sunataken apa raf'u yen ngangkat tangan loro fi ghairi hadil mawadil arbati ing dalem liyane ikilah patang panggonan di selain ketika takbiratul ihram, selain ketika kita rukuk, selain ketika kita bangun dari rukuk namanya i'tidal, selain setelah bangun berdiri setelah tahiyat awal tidak disunatkan mengangkat kedua tangan. Jadi nek umpamane ngene dari sujud itu tidak disunatkan mengangkat kedua tangan. Tapi ketika kita tahiyat awal berdiri Allahu Akbar, tangannya diangkat. Kalau ada makmum yang terlambat pas ngadeg diangkat tangannya menjadi tanda kuwi gek oleh rong rekangat. Ini mudah dipaham. Ya, kita teruskan.
Fasalun utawi iki iku nangit fasal suci ngibarate fasal surutus sujudi utawi pira-pira syarate sujud iku sab'atun ana 7. Nah, syarat Fatihah, syaratnya sholat, syaratnya takbiratul ihram, syaratnya ruku, syaratnya sujud. Syarat sujud ada 7. Ayat juta endi rupane 7, ayat juta suci arwiyanto sujud sapa musolli ala sab'ati aldane ngatasé pira-pira nggautane sujud. Ada 7 anggota sujud sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin minal jabhati wal yadaini warubataini wa atrafil muqaddimaini. Nggih, kudamaini. Nggih. Aku diperintahkan untuk bersujud atas 7 a'zumin minal jabhati, pitung balung saka bathuk. Wal yadaini kemudian dari tangan kedua tangan ini sujudnya telapak warubata ini dengkul loro wa atrafil kudama ini lan pucuke delamaan loro. Jadi ketika kita sujud bathuk tempelke dinetke di alas di sajadah, kemudian tangannya dipapake, dengkule ora digandul, pucuk didlamaan sikil mboten dijenjitke, mboten dilumahke, ning drijine sikil dipancalke. Jari-jari kaki ikut menghadap kiblat kecuali darurat. Misalnya saya sedang sakit, nah, gak temu mulon jempole, wah, ora kuat tenan senggolku kesengol sithik, ya namanya kondisi darurat. Atau mungkin, nah, ya, atau mungkin karena ada sesuatu hal. Contohnya tem nang bathuk ndilah, wah, ana rine. Nah, niku radio itu pindah. Kalau misalnya atau mungkin ada najis. Kalau pas bathuk sing arge sujud kok ada najis, maka kita bisa sujudnya yaitu kita melangkah, sirahe dijokke malih. Itu boleh, nggih. Wa antakuna lan arep yen to ana apa jabhatu bathuke wong iku maksufatan den buka. Bathuke mboten kena ketutupan kupluk, bathuke mboten kena ketutupan rambut, bathuke mboten kena ketutupan ruko, mboten kena ketutupan mukna. Niki adalah kecuali kalau darurat bathuke lara ana perbane. Nah, karena nek dikethek perbane sakit, maka itu dimaafkan. Selama tidak darurat, maka bathuk harus dibuka. Makanya kalau sunatnya sholat itu memakai peci, ben rambutnya orang lewer nutupi bathuk ketika sujud. Nggo peci. Kalau orang putri, ya, afdalnya memakai mukna dan saja rukuwe niku sing sepan sehingga mboten gronggong atau nglewer. Ini adalah ruko sing logro barang itu menjadi rawan nanti kelihatan rambutnya. Kemudian biasa ada yang menggunakan yaitu memakai jilbab atau anduk untuk yaitu mengikat batas kepala agar nanti rambut tidak turun. Wa tahammulu lan syarat apa metelaken. Metelaken iku ngenetke. Birasi lan sirai. Dadi mboten kena sujud niku sirai ming gronggong atau ming ditempelke mboten dinetke. Dadi at-tahammul iku sirai ditekan, dinetke.
wa adamul huwi lan ora anane ruku tumurun li ghairi kedue utawa krana liyane sujud. Contone wis maca surat sudah itidal jongkoke kancane gabrus. Niki le medun ora krana ruku ning krana dijong. Oke. Maka dia harus berdiri lagi. Kemudian baru sujud. Jadi tumurune itu memang ada niat yaitu krana sujud. Wa alla yasjuda. Lan aryanto ora sujud sapa musolli sing ngatasi suwi-wiji ya taharraku kang obah-obah apa sik biharakati sebab obahe musolli. Kita tidak boleh sujud pada sesuatu benda yang kalau kita bergerak ikut bergerak. Contohnya apa? Sujud tele kerikil-kerikil terus sujud dilemeki tangan. Nah, niki tangan ini kan kalau kita bergerak ikut bergerak. Sujud kok nonggo tangan apa nggo epek-epek. Nah, sujud di epek-epek di tangan, telapak tangan tidak boleh. Atau mungkin yaitu kupluke logro nutupi bathuk. Terus le sujud nonggon peci, bukan bathuk. Atau mungkin juga tadi nggo serbane nglewer. Nah, itu adalah karena serban termasuk benda yang ikut bergerak ketika seseorang yang salat bergerak. Wartifa asafililan alam yen ton dhuwuraken ngangkat sapa musolli asafilihi ing bokonge wong. Ketika kita sujud bokonge diangkat ala alihi ngungkuli ing atase sirahe wong. Jadi tidak boleh kita sujud itu posisi bokong dan kepala itu sejajar mendoprok. Bokong harus diangkat. Makanya kalau kita sujud di tempat yang miring ke depan, ngarepe luwih dhuwur, itu tidak sah. Enggak ada apa? Karena bokong lebih rendah dari kepala. Contoh di video di YouTube itu. Salat madhep ngulon nonggon terundakan ngarep masjid. Jadi le sujud nang terundakan dhuwure. Nah, atau ana dronjongan. Wis oleh nang mburi, dronjongan munggah ngoten. Nah, le sujud nonggon dronjongan sing nang arah dhuwur. Jadi ketika sujud bokong harus diangkat melebihi kepala. Disitulah seorang hamba benar-benar tawadhu kepada Allah. Kepala yang mestinya di atas, yang mestinya dihormati, harus kita letakkan bersentuhan dengan tanah, bahkan bokonge sing diduwurke. Sirah luwih cendhek ketimbang bokong. Itu adalah bentuk nyata kita, yaitu tawadhu. Makanya orang-orang yang ahli sholat idealnya juga memiliki sifat tawadhu. Nek pas salat sirah didunke ning rampung salat petentengan, sombong. Ini maka salatnya tidak membawa asar. Tidak membawa asar atau tidak membekas kepada perubahan perilaku seseorang atau karakter seseorang. Idealnya orang yang ahli sholat 5 waktu itu memiliki sifat tawadhu atau andab asar sebagaimana kita ketika sujud. Tetapi sujud kepada makhluk itu haram. Walaupun kita tawadhu kepada kiai, kok oleh tawadhu kok sujud, itu haram. Bahkan rukuk kepada makhluk itu juga haram. Makanya kalau sowan kiai itu bokongnya sing didonke. Nah, medun, mboten bokonge nang dhuwur ning munduk-munduk sirahe medun. Itu maka sampai batas rukuk. Menghormat makhluk tidak boleh, yaitu melebihi batas rukuk apalagi sujud. Seperti nanggon ketoprak atau mungkin karena seseorang merasa bersalah bersujud di hadapan seseorang yang mungkin dipuja-puja ben menerima alasannya, wah itu diwangi bersujud. Untuk bersujud pun aku rela. Nah, niku mboten kenging. Kita tidak boleh rukuk dan bersujud kepada makhluk. Sahabat Facebook, sahabat NU dimanapun berada, sampai pada syarat sujud yang ketujuh adalah wattu makninatu fihi,
ketika sujud jangan selalu kita sujud kok nol. Nah, tidak tumak nina. Wasjud wat ma'anna. Sujudlah dan tumuk ni. Nah lah, ketika sujud kudu grek meneng. Jangan sampai kita kaya pitik nutul pakan. Tul. Nah, sujud kok kaya jenenge kaya nutul, kaya pitik nutul pakan, kaya manuk nutul pakan, tul. Jadi jungil. Harus rukuk, i'tidal, sujud tetap harus tumak nina. Demikian sahabat Facebook, sahabat NU, kita lanjutkan pada fasal yang berikutnya pada sesi yang akan datang. Semoga Allah masih mempertemukan kita. Semoga ada manfaatnya, ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamsil huda nurul jamali bada mi wajhi syamsil huda. Sahabat NU Mundilan dimanapun sahabat berada, demikian tadi dari bareng kitab Safinatun Najah edisi ke-66 disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Khalilur Rahman, dan dari ucapan terima kasih untuk beliau yang selalu setia mendampingi dan mengantarkan deres bareng kita setiap hari Selasa malam Rabu, dan malam hari ini pula dipersembahkan sebagai bagian doa untuk pembangunan pesantren terpadu Ma'arif Gunung Breng Mundilan di Santren Gunung Breng yang telah memasuki pekan ketiga. Teriring doa semoga proses pembangunan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan kemanfaatan tentunya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pula kami aturkan ucapan terima kasih untuk beliau Bapak Kiai Khalilur Rahman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk senantiasa menghantarkan deres bareng kita maupun ngaji bareng kita setiap Selasa malam Rabu. Kami tunggu salam sapa dan doa di kolom komentar, dan mungkin bagi sahabat NU yang terlambat menyimak bisa mengunjungi kembali di link Facebook NU Mundilan maupun di channel YouTube NU Mundilan. Kami aturkan ucapan terima kasih untuk sahabat NU yang telah berbagi doa dan harapan di malam hari ini, keluarga besar MBJ NU Mundilan beserta badan otonomnya. Semoga malam hari ini menjadi salah satu malam yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari senantiasa kita taati protokol kesehatan dengan mengenakan masker dalam setiap kegiatannya. Semoga pula ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Dari studio RA Muslimat Karaharjan Gunung Breng Mundilan kami undur diri. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, salam sinergi, tradisi, dan inovasi. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.